jelas nggak? Aman, aman. Aman, Kedengeran, bro. aman ya. Oke, oke, siap. Ini gue setting lagi deh supaya lebih jelas. Cek, halo. Masuk, masuk, bro. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Thank you banget ya waktunya Bro Arvin. Akhirnya kita bisa IG live bareng untuk si Top. Ini udah kita rencanain dari beberapa minggu lalu ya. Akhirnya terwujud juga. Betul. Thank you Ya, for joining Bro Arvin. thank you, bro. Sudah diundang. Iya, ya. Dan tentunya sebelum kita invite Pak Winston, saya satu pertanyaan dulu deh ke Boleh, Bro Arvin. Boleh boleh. komentarin dulu nggak kondisi market aja deh seminggu belakangan ini dari hari Senin sampai sekarang gitu. Karena hari Ya, ini masih ditutup menghijau ya. Oh, ya, kemarin merah ya kalau nggak salah. Kemarin betul. merah, Kemarin merah. Hari. hari ini hijau lagi gitu. Nih boleh kasih komentar dikit dan nanti kita akan invite langsung Pak Winston. Oke, jadi ya sebenarnya kalau kita lihat IHSG-nya sendiri, ya memang selama I think dari bulan lalu ya rally kenceng terus nggak selesai-selesai. Coba hari ini memang ada katalis mengenai BI rate ya, bro, BI rate bro. Jadi Mm-mm. BI rate kan dipotong ya. Jadi Ya. akhirnya ini memang sesuatu yang kita tunggu-tunggu memang dari awal. Memang sebenarnya nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk BI tidak melakukan cutting untuk suku bunga karena kalau kita lihat memang GDP kan sudah GDP growth kemarin sudah di bawah 5%, lalu di XY juga sudah turun, US dollar rupiah juga sudah turun. Jadi seharusnya memang ini adalah momen yang paling tepat untuk BI melakukan cut rate gitu. Dan kejadian hari ini 25 basis point dan saham-saham banking berterbangan gitu ya, terutama saham-saham LQ45. Jadi harusnya masih oke ya bro ya. Dan hari ini Mm-mm. foreign juga masih mencatatkan inflow ya. Jadi so far sih mungkin akan mudah-mudahan akan berkonsolidasi di level-level ini, nggak terjadi koreksi yang cukup besar sih. Gitu sih bro. Oke, oke, oke. Jadi ini adalah gimana ya? Kedepannya bakal sideways ya, konsolidasi ya. Iya, karena rally-nya kan sudah cukup kencang ya bro ya. Kalau kita lihat Mm-mm. dari Senin kemarin, ini kan sempat berkonsolidasi sudah 3 hari ke belakang. Jadi kita mungkin kalau lihat range pendek aja ya mungkin 7.100 sampai 7.200 ini ada range kecilnya untuk IHSG ya. Jadi selama Hmm, masih bertahan di situ ya kita masih melihat ini ada konsolidasi aja gitu untuk rally lagi ke sekitar 7.200 sampai 7.300. Mungkin itu sih bro. Oh, oke, oke, oke. Ada sedikit peluang ke 7.200, 7.300, kemudian nanti akan koreksi dulu kali ya. Apa Ya, istilahnya koreksi sehat gitu ya. betul, betul bro. Mm. Oke, mungkin Bro Arvin juga sebelum kita masuk ke narasumber kita ya Hmm. pada malam hari ini, boleh nggak dikasih gambaran gitu tentang industri sektor dari HYGN ini ke teman-teman Cuan Troopers? Iya, sektor HGN ini menarik ya bro ya. Jadi kemarin Mm-mm. gue baru baru ke mall gitu ya, terus lihat, oh ini produknya EcoCare gitu kan. Jadi kayak ini adalah salah satu industri yang menurut saya sih memang ini tuh dibutuhkan banget gitu ya. Dan mungkin setiap orang sekeliling kita, misalnya mungkin kita ke kantor dan sebagainya, ini HYGN ini mungkin jadi providernya mereka gitu, terutama di toilet dan segala macamnya gitu. Jadi harusnya industrinya sangat bagus seiring dengan misalnya ada perkembangan kantor yang lebih banyak, itu pasti akan berpengaruh juga dengan kinerja HYGN ini gitu. Jadi memang produknya kan nggak cuma di bidang hygiene aja ya, tapi ada pest control dan segala macamnya. Jadi mungkin kita akan tanya lebih detail kali ya bro ya dengan Pak CEO-nya. Oke, oke, oke. Menarik ya. Berarti potensi upside juga sebenarnya ini masih ada ya. Kalau kita Masih. lihat dari sisi industri sendiri. Nah, daripada kita bahas berdua, langsung aja nih kali ya, gue invite CEO dari EcoCare dengan kode emiten HYGN. Ini udah langsung ku invite. Silahkan dari tim EcoCare bisa langsung approve mungkin. Ya, ini udah muncul ya. Halo, selamat malam. Ini gambarnya udah kelihatan ya. Siap. Halo, selamat malam Pak Vincent. Halo, Salam Selamat kenal malam Pak. Pak Isan. Sama ya, apa? kenal, ya, Iya, seneng banget akhirnya kita bisa ngobrol Pak. ya, Bisa ya, langsung ngobrol ya. Kemarin-kemarin kita koordinasi-koordinasi akhirnya berhasil juga kita sekarang betul. bisa diskusi langsung.
Ya, gitu ya, di tengah kondisi dan hari ini pas banget, menurut saya hari ini spesial Pak, karena tadi seperti yang Bro Arvin bilang, BI setelah 4 bulan baru saja menurunkan suku bunga ya 25 basis point, marketnya betul. langsung hijau ya, bankingnya justru hijau gitu, makanya makanya Ya, ini menarik juga ya, banyak emiten di hari ini berada di zona hijau ya. ya, Dan semoga pergerakannya ini juga masih memberikan potensial upside ke depannya, begitu juga untuk HYGN sendiri. ya. Dan saya pengen perkenalkan Pak Winston Yunanda, ini adalah CEO dari HYGN atau EcoCare Group Company Ya. ya, yang tadi industrinya sudah sedikit sempat dijelaskan oleh Bro Arvin. Tapi supaya para cuan troopers ini lebih mengenal lebih dekat tentang HYGN, mungkin Pak Winston bisa langsung memperkenalkan emitennya Pak. Silakan Pak. Baik, thank you Bro Daniel for the invite gitu ya. Kita namanya Cuan Troopers berarti ya. Benar, Oke, Ya, Cuan Troopers. dan juga para Cuan Troopers gitu. Oke, jadi bisnis HYGN ini kami mulai dari tahun 2007 di bidang higienitas. Jadi kami ini adalah provider jasa higienitas kepada para gedung-gedung atau properti. Nah, teman-teman pasti nanya jasa higienitas itu apa gitu ya. Jasa higienitas itu adalah basically alat-alat yang teman-teman dapat lihat di suatu toilet, ruangan atau lobby yang berdampak kepada higienitas ruangan itu sendiri gitu ya. Contoh misalnya soap dispenser ataupun pengering tangan, juga pengharum ruangan gitu. Produk-produk seperti itu kami sewakan kepada para gedung atau facilities management company gitu ya, dan itu biasanya on a yearly contract basis gitu ya, dan itulah menjadi core bisnis kita. Namun di tahun 2014 kami meluncurkan lini bisnis baru, yaitu di bidang cleaning service, jadi jasa kebersihan. Jadi dengan market segmen juga yang bervariasi dari B2B dan B2C. Di B2C-nya kami mempunyai suatu aplikasi yang namanya tukangbersih.com. Jadi jika para cuan troopers nih yang lagi di rumah gitu ya, butuh jasa kebersihan, bisa langsung download aplikasi kami dan order jasanya gitu ya. Nah, di segi B2B-nya, kami juga mempunyai jasa outsourcing cleaning service. Jadi kita outsourcing pekerjaan cleaning, pada company outsourcing pekerjaan cleaning service-nya kepada kami, dan kami bisa melaksanakannya kebersihan itu. Dan juga kita juga punya beberapa yang kita sebut sebagai project cleaning, yaitu high risk cleaning, general cleaning, seperti itu. High risk cleaning itu adalah yang biasa teman-teman kalau lihat di gedung-gedung high rise tower, yang biasanya pakai roof atau semacam gondola untuk membersihkan jendelanya, itu adalah high risk cleaning gitu. Dan di tahun 2020 kami mulai bisnis ketiga, yaitu di jasa pembasmian hama. Kalau itu mungkin very straightforward ya, teman-teman mungkin udah tahu, kita adalah mengendalikan dan mengontrol populasi hama di fasilitas properti atau fasilitas gedung tersebut. Jadi more or less seperti itu sih, Bro Daniel, untuk mungkin sedikit cuplikan atau company profile dari HYGN sendiri. Oke, 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 baik. Ini mungkin juga industri yang sering ditemui oleh cuan troopers, tapi mungkin jarang ngelihat di capital market gitu ya Pak ya. Pemain emitennya tuh nggak banyak gitu ya sebenarnya ya Pak. Sehingga ini kan bisa kita bilang niche banget Ya, gitu untuk para investor. Jadi mungkin ada peluang yang bisa kita analisa di sini yang sebenarnya menarik untuk diperhatikan ke depannya gitu, karena kayaknya masih belum banyak yang cuan troopers yang ngeh gitu, ternyata ada loh namanya industri higienitas gitu ya Pak ya. Nah, betul. sehingga ini kita pengen tahu nih Pak, sebelum nanti saya ganti-gantian nanti nanyanya ke Pak Winston gitu. Oke. Habis ini giliran Bro Arvin. Saya dulu nih Pak yang nanya. Eh, Bagaimana sih sebenarnya Pak Winston itu melihat sektor higienitas di Indonesia ke depannya gitu? Apakah ada ekspansi ke negara lain gitu setelah
menguasai ibu kota gitu, Pak. Ah, ya, sebenarnya kita sekarang sudah ada sekitar 27 kantor cabang di seluruh Indonesia. Jadi di kota-kota besar di seluruh Indonesia itu kita sudah ada keberadaannya di situ. Dan tentunya ya di mana ada pertumbuhan di sektor properti ataupun pembangunan gedung-gedung baru, disitulah sebenarnya potensi ataupun target market kami gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya sepanjang Bro Daniel dan Bro Arvin bisa ngelihat gedung-gedung baru, ya berarti bisnis kita seharusnya masih alive gitu ya, karena kita bisa terus melakukan penjualan eh, berketerusan gitu dan saya melihatnya sangat positif sekali terutama sejak kita meluncurkan bisnis pest control ya pembasmian hama itu marketnya juga sangat luar biasa besar seperti Bro Arvin dan Bro Daniel mungkin juga tahu dan mungkin juga salah satu pengguna di rumah gitu ya ada tikus, kecoa dan ini hama-hama ini sudah berada di dunia gitu ya dari ratusan tahun yang lalu dan ratusan tahun ke depan juga mungkin masih ada kecoa dan tikus dan lain-lainnya. Jadi saya rasa ini sesuatu pangsa pasar yang saya bilang itu evergreen, jadi nggak ada matinya. Karena hama itu juga susah banget mati gitu ya. Jadi untuk prospek pasarnya tentunya sangat besar sekali gitu ya. Mungkin itu sedikit dari saya dan tadi ada sedikit mention untuk ke luar negeri nih, Bro Daniel. Ya memang kita ada rencana. Kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Malaysia. Mereka licensing brand EcoCare ke kami dan ya they are also growing very well di sana dan mungkin tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa melakukan akuisisi terhadap perusahaan tersebut. Begitu sih. Oke, 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 menarik, menarik banget. Ternyata industrinya itu chancesnya masih gede banget gitu ya untuk room for growth-nya itu masih sangat besar gitu ya. Betul. Terutama di daerah-daerah yang bangunan-bangunannya ini masih bertambah Betul. gitu ya, yang membutuhkan maintenance dan lain sebagainya. Nah ini sekarang giliran Bro Arvin yang nanya. Kalau dari saya pertanyaannya gampang Pak, yang susah dari Bro Arvin. Oke. Ya, Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Vincent sudah kasih saya kesempatan untuk bertanya. Jadi saya mau tanya begini Pak Vincent, memang kalau kita lihat perusahaan di Indonesia itu kan memang banyak sekali bahan bakunya, mungkin ada beberapa bahan itu kan masih impor ya Pak. Dan kebetulan kita lihat US dollar rupiah ini kan cukup menguat cukup banyak ya Pak. Sepanjang Ya. kita bisa bilang 9 bulan terakhir mungkin menguatnya sekitar 8 sampai 11%. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu Pak, mungkin dari EcoCare apakah masih ada menggunakan bahan dari mungkin luar negeri impor dan kalaupun iya, bagaimana sih Pak cara memitigasi kira-kira untuk supaya margin itu bisa terjaga gitu Pak? Karena kan dengan depresiasi rupiah pasti kan akan mengkompresi margin juga gitu. Mungkin bisa iya, iya, dijelaskan Pak. benar-benar. Dan Ya. COGS-nya juga naik gitu ya. Ya, Betul. jadi dampak kenaikan US dollar itu sebenarnya di perusahaan kami agak minim. Kenapa? Karena yang kita impor itu hanyalah alat-alat atau dispenser higienitasnya aja. Oke. Materialnya semua sudah di-source oleh lokal, secara lokal gitu. Jadi sebenarnya dan itu juga unit-unit itu kita depresiasikan kan 45 tahun. Jadi sebenarnya dampak terhadap P&L-nya itu bisa dibilang lumayan minim walaupun ada gitu ya. Dan kita dapat merasakan juga setelah adanya perang trade war ya Hmm. antara US dan China itu banyak sekali supplier-supplier China yang malah ingin berhubungan dengan kita gitu. Oh, oke. Mungkin karena pasarnya diambil atau seperti apa untuk menjual ke Amerika susah, mereka melirik ke pasar-pasar lain gitu ya. Dan dengan banyaknya supplier dari China juga ingin masuk ke industri di sini, dan kami adalah salah satu pemain yang besar di industrinya gitu ya. Jadi kita bisa ya mendapatkan room for negotiation lah dengan supplier-supplier existing gitu. Dan mereka juga sangat welcome itu. Jadi kalau kita lihat ya ada dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positif dari
trade war dan kenaikan mungkin US dollarnya ini. Oh, oke. Mm-mm. Ya, jadi berarti memang karena ada trade war ini justru juga menjadi sesuatu yang positif juga ya buat EcoCare juga berarti Pak ya. Betul. Oke. Oke. Mungkin berikutnya Bu Daniel boleh? Oke, ganti-gantian ya bro ya. Boleh. Ah, ah. Tapi benar tuh pertanyaan yang dari Bro Arvin susah tuh kayaknya Pak. Oke, oke. Teknis banget soalnya. Oke, kalau saya yang gampang-gampang aja Pak. Karena kan tadi Pak Vincent sempat mention memang ada rencana untuk ekspansi ke luar negeri dan bertumbuh gitu ya Pak ya. Kemudian berencana yang akan dilakukan untuk bertumbuh secara organik dan inorganik nih gimana nih Pak untuk mengakuisisi perusahaan sejenis misalnya? Oke, secara organik dulu ya. Secara Iya, organik iya. tentunya kita akan terus menambah jumlah sales force kami. Seiring dengan berjalannya ekspansi ke second and third tier city yang kita sedang jalankan sekarang gitu ya. Mm-mm. Jadi itu akan terus kita lakukan, tentunya juga didorong dengan training, people development supaya kita juga tidak hanya menambah kuantitas sales force tapi juga kualitasnya untuk bisa membantu kita untuk penetrasi ke market yang ada di first tier cities dan juga market berkembang di second and third tier city di Indonesia. Jadi kita tetap melakukan itu, kita juga dorong campaign melalui digital marketing dan kita juga terus coba untuk berinteraksi dengan lebih sering berinteraksi dengan publik. Ya contohnya seperti hari ini gitu, one of way of the ways kita bisa memperkenalkan industri yang niche ini yang tadi Bro Daniel bilang kepada mungkin publik gitu ya. Dan dari segi inorganic methodnya tentunya kita juga melirik beberapa company yang ada potensi untuk kita pilih, itu juga ada di pipeline walaupun saya tidak bisa bicara di sini gitu ya. Namun itu tentunya kita juga ada opportunity di sana. Oke, oke, oke. Menarik banget ini berarti memang sudah terstruktur. Oke, silakan Bro Arvin, saya gantian lagi. Ya, boleh. Mm-mm. Pak, sama ini, saya kan kalau kita bicara kita investasi saham gitu ya Pak, kita pasti ngomongin soal dividen ya Pak ya. Jadi kebetulan EcoCare ini yang sempat saya baca juga prospektusnya ada kebijakan mengenai dividen Pak. Dividen payout ratio itu sekitar 30-40%. Apakah Hmm. untuk tahun ini, apakah kira-kira masih akan dipertahankan di 30-40%? Atau mungkin ada chance mungkin bisa lebih, atau gimana Pak mungkin? Iya, kita dari manajemen selalu berusaha untuk membalancing itu ya antara pembagian dividen dan juga capital atau modal untuk kita bisa terus berekspansi. Namun ya kita perkirakan mungkin di tahun ini juga kita bisa membagikan dividen sekitar 30%-an juga sih. Oke, Hmm. oke. Wah, gede banget Gede tuh juga. berarti ya lumayan banget. 30%. Tapi Ya. dividen payout ratio ini salah satu indikasi bahwa maksudnya gini, dividen yang dibagikan tidak terlalu besar ini biasa menjadi indikasi memang company-nya itu lagi growing gitu. Jadi memang tidak bisa dibagikan besar-besar gitu ya Pak. Betul. Biasanya kan kayak gitu ya kalau kita ngelihat company-company karena kan sisanya nanti akan dipakai untuk ekspansi gitu ya. Ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Vincent ada dua jenis ya, organik dan inorganik gitu. Jadi dan ini juga pasti akan membutuhkan dana gitu supaya Ya. ekspansinya bisa lebih lancar. Nah ini untuk para cuan troopers yang ingin bertanya ya, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom Q&A dan sebelum kita lanjut dengan beberapa pertanyaan menarik lainnya, saya ingin menginformasikan kepada para cuan troopers kita kemarin baru aja launching fitur Spot Connect gitu ya. Jadi jangan lupa download aplikasi Spot dan langsung daftar aja ke Spot Connect-nya gratis dan akan langsung bisa menjadi cuan troopers. Di sana bisa banyak dapat informasi berkaitan dengan insight-insight ya, informasi-informasi berkaitan dengan emiten gitu ya. Bisikan-bisikan maut, biasanya kita bilangnya bisikan maut ya. Ada Bro Arvin juga, Bro Arvin jangan lupa join ya, Bro Arvin ya. Kita Oke, ramaikan Spot siap. Connect kita nanti kita ngobrol-ngobrol di Spot Connect gitu supaya
informasinya bisa jadi makin tajam untuk bertransaksi di indeks harga saham gabungan. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, oh, saya lupa ada satu lagi sebelum saya bertanya, saya mau informasikan juga ke teman-teman yang udah gabung di Spot Connect. Kita lagi dalam periode promo sampai tanggal 30 Juni nanti. Kalau teman-teman berhasil mendapatkan 100 followers, akan kita berikan 100.000 rupiah langsung ke RDN-nya di Sukor Sekuritas gitu ya. Dan berlaku kelipatan. Jadi kalau followersnya 10.000 berarti dapat 10 juta. Lumayan ya teman-teman cuan troopers. Jadi langsung aja join di Spot Connect. Kalau Bro Arvin join ini bisa langsung 10.000 kayaknya followersnya ini. Oke, saya mau langsung bertanya ke Pak Winston lagi. Ini apakah kedepannya akan lebih fokus terhadap tier 1 city gitu ya, atau kota sebagai target market? Hanya di kota aja berarti Pak, atau mempunyai strategi berbeda dan memperluas eksistensi ke tier 2, tier 3 gitu. Dan alasannya apa? Karena kan kita tahu kalau ke daerah, semakin ke daerah itu pasti kita biasa bilang ada biaya buka jalan gitu ya Pak ya. Ini kan juga pasti gede juga gitu. Nah, gimana nih pendapatnya Pak Winston? Ya, jadi ada memang perbedaan antara first tier city dengan second and third tier city. Di first tier city itu densitasnya sangat tinggi. Jadi produktivitas seorang teknisi itu bisa lebih tinggi dibanding mungkin di second and third city yang mungkin densitasnya agak kurang gitu ya. Densitas dalam arti dalam satu area itu ada berapa gedung gitu ya. Nah di first tier city seperti Jakarta ini kan sangat dense sekali, gedung-gedung di setiap 1 kilometer itu bisa berapa jumlah gedung. Gitu. Nah, uniknya juga adalah di first tier city ini mempunyai jumlah kompetitor yang lebih banyak juga. Jadi persaingan di first tier city ini lebih ketat dibanding dengan mungkin persaingan yang ada di daerah. Nah itu makanya kenapa kita harus tetap berekspansi ke second and third tier city. Karena walaupun densitasnya mereka nggak setinggi di first tier city, tapi mereka bisa command better pricing dan better margin. Jadi ini kita saling mix ini antara those in the first tier city dan juga yang di second and third tier city yang tentunya juga sekarang di Indonesia terus berkembang gitu. Dengan berkembangnya industri dan juga demografi dan ekonomi di Indonesia. Oke. Tapi apakah nanti sudah dipersiapkan kayak biaya operasional khusus gitu ya Pak ya untuk kemudian mengambil tier 2 terlebih dahulu gitu ya. Dan ketika mengambil tier 2 ini untuk ekspansi ke tier 2 aja Pak, itu biasa berapa lama waktu yang tempuh gitu Pak supaya bisa paling tidak stabil gitu Pak di tier 2 city. Mungkin untuk setup-nya ya. Untuk setup-nya kita butuhkan few months sih, mungkin sekitar 2-3 bulan untuk setting up cabang itself. Tapi untuk benar-benar mempenetrasi marketnya itu memang membutuhkan waktu. Jadi di first year itu cabangnya itu sendiri mungkin belum positif secara profit and loss-nya. Namun setelah di second year itu sudah mulai menghasilkan revenue dan juga profit yang baik di cabang baru itu. Jadi biasanya sih seperti itu. Oh iya. Soalnya kan kalau kita lihat-lihat juga di tier 2, tier 3 itu gedung-gedung besarnya juga nggak gitu banyak gitu ya Pak ya. Mungkin untuk mengakuisisi pasar yang ini nih yang tadi Pak Winston bilang akan makan waktu ya Pak ya. Baik. Sedikit menjadi bukit gitu loh. Dan Iya. jadi membutuhkan waktu, kita harus training orangnya itu juga harus mengenal pasarnya, Iya. knowledge-nya, dan ya seperti itulah. Iya. Ini benar nih. Nanti saya akan bertanya ke arah pengaturan manusianya, Pak. Ini kan ngatur manusia susah ya soalnya ya. Tapi saya gantian dulu nih, Bro Arvin dulu nih yang bertanya. Oke. Silakan Bro Arvin. Oke.
Tadi saya mau lanjutin sedikit sih. Sebenarnya saya tertarik dengan tadi pembahasan mengenai second tier city dan third tier city. Mm-mm. Mungkin boleh dijelaskan nggak Pak? Kan kalau misalnya di Jakarta kan mungkin sudah sering ya. Tapi kalau misalnya second tier city dan third tier city, apakah mungkin fokusnya masih tetap di Jawa atau sampai ke luar pulau Pak? Katakanlah kita ngomong ada beberapa kota ya seperti Medan, Ya, lalu di Kalimantan mungkin atau di Sulawesi atau mungkin hanya masih terfokus di Jawa saja Pak? Mungkin. kita sudah berekspansi memang sampai ke Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Walaupun Oke. memang kebanyakan cabang kita masih tetap berada di Pulau Jawa. Oke. Karena memang Pulau Jawa konsentrasinya kan masih besar ya, dari segi Ya, perkembangan juga, betul. ekonominya juga. Namun belum bukan berarti di Sumatera atau di Kalimantan atau di Sulawesi itu tidak ada gedung, tidak ada bangunan, tidak ada properti yang Mm-mm. perlu di-manage. Itu kan juga ada gitu. Jadi Mm-mm. memang kita telah hit all these big cities and markets. I see. Oke, oke. Tadi Mm. ya, tadi pertanyaan saya juga mau menjurus ke Bro Daniel juga mengenai tadi gimana caranya ngurus ini ya SDM ya Pak. Karena ini kan pasti berhubungan dengan Mm-mm. SDM cukup banyak Mm-mm. gitu. Nah mungkin dari Bro Daniel boleh elaborasi mungkin Bro Daniel pertanyaannya. Iya, 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 benar, Pak. Untuk training sendiri gitu dan juga bagaimana mengatur apa ya human resource-nya sendiri ini apakah jadi satu kendala gitu, Pak? Atau justru memang specialty-nya Eco Care itu juga ternyata salah satunya adalah jago gitu ya membentuk HR ini supaya bisa bertugas dengan baik di lapangan, Pak. Nah, itulah kalau bisa dibilang secret atau winning formulanya gitu ya. Oh ya, Jadi, itu dapurnya ternyata. cara memanage orang, bagaimana motivasi mereka dengan Iya, insentif skill baik, dengan iya, iya. pertemuan share. Kita mungkin minggu depan kita akan adakan juga yang namanya sales gathering gitu. Kita Hmm. kumpulkan semua para seller, receiver, kita kasih motivasi, kita kasih Mm-mm. product update. Ya begini-beginian Mm-mm. lah trik seperti ini yang bisa membantu untuk memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik. Di samping itu juga tentunya kita harus mempunyai monitoring system yang baik juga. Jadi Mm-mm. Mm-mm. briefing, regular training, regular review terhadap pencapaian, terhadap kinerja teman-teman di lapangan, itu Mm-mm. tentunya kita selalu lakukan. Jadi ya memang kalau bisa dibilang ya one of the barrier to entry untuk industri niche itu ya inilah. Maksudnya memanage orang dengan jumlah banyak ini kan tidak semua Iya, pebisnis benar. bisa gitu kan. Iya, Jadi ya itu menjadi one of our kalau bisa dibilang mood atau apa gitu, economic mood atau mengikuti Iya, good. iya, iya. ya, advantage hygiene lah Iya, betul. mungkin. Hmm. Dan ini kan sepertinya tercermin di laporan keuangan Q1 2025 ya Pak ya, karena Ya, kan hygiene sendiri karena memang membutuhkan juga tenaga human resource yang langsung turun ke lapangan, ini juga pasti ujung tombaknya kan harus benar ya Pak ya. Dan ini juga ujung bottom line-nya ternyata kinerjanya tadi sempat saya lihat di Q1 ada peningkatan kurang lebih laba bersih 23% gitu ya Pak ya. Jadi ini memang terbukti berarti ya. Tapi kalau kita lihat di sepanjang Q1 dan nanti ke Q2 ini nanti proyeksinya akan seperti apa nih Pak untuk kinerja EcoCare sendiri? Eh, ya di Q1 memang kita ada sedikit challenge juga, walaupun kita Mm-mm. manage to overcome itu sudah terrefleksi di PNL-nya. Challenge-nya Mm-mm. yaitu ya dengan pemerintah cost cutting gitu ya. Iya, Jadi iya. beberapa sektor government kita terkena imbasnya, namun kita berhasil untuk beralih ke segmen-segmen lain, juga Hmm. di kota di second and third tier city masih banyak retail, hospital, commercial office gitu ya, itu masih banyak sekali. Jadi kita bisa manage to move our segmentation sales ke segmen-segmen yang masih belum begitu terimbas oleh dampak pemerintah saving cost-nya ini gitu. Dan kita bisa lihat nanti ke Q2 dan seterusnya kita masih optimis sih Bro Daniel untuk Mm-mm. tahun 5 secara revenue kita project
expected sekitar 15-20% growth lagi. Dan untuk profitabilitasnya kita juga positif, kita bisa mencapai sekitar 20-25% growth di tahun 2025. Oke, 20-25 growth annually ya berarti ya Pak ya. Iya, wah keren, keren Pak. Ini saya gantian dulu sama Bro Arvin, silakan Bro Arvin. Ya, Pak, sama satu lagi. Kan ini saya baru ingat juga. Tadi kan kita sudah ngomongin dividen ya, Pak, 20-30% tadi. Tapi ada satu hal yang mungkin ditanyakan juga, Pak. Ini kan lagi rame ya, soal emiten juga melakukan buyback ya, Pak. Waktu itu kan sempat turun drop dalam IHSG-nya, dan banyak emiten kan sudah melalui OJK boleh buyback tanpa harus RUPS, Pak. Mungkin apakah Hygiene juga sudah melakukan yang sama, atau mungkin ada plan untuk melakukan buyback juga ke depannya gitu? Betul, kita sebenarnya sudah melakukan buyback itu juga. Karena we are very confident on the fundamentals of our company gitu ya. Jadi kita juga memang sudah melakukan buyback program itu. Wah, udah melakukan buyback juga ya, menarik juga. Ini teman-teman cuan troopers nih harus perhatiin nih berarti ya. Pakai aplikasi Spot kita bisa memperhatikan transaksi bid offer gitu ya, dan juga kita bisa ngelihat chart seperti apa dari Hygiene sendiri, HYGN ya. Dan tentunya ini menarik untuk diperhatikan karena emitennya melakukan aksi buyback. Ini pasti pergerakan ke depannya akan makin seru nih. Ya. Amin. Iya, iya. Dan Pak, kalau kita lihat secara fundamentally ya, saya ada follow up question nih berkaitan dengan laporan keuangan yang Q1 ini. Sebenarnya faktor yang mendorong peningkatan laba bersih 23% ini menjadi 1,64 miliar itu apa sih Pak gitu? Ya, seperti tadi saya sampaikan juga, our ability untuk penetrate pasar di 2024 second and third tier city itu is working well gitu ya. Didorong juga dengan pertumbuhan di sektor jasa pengendalian hama itu juga very fantastic. Dari tahun lalu aja kita growth sekitar 60-an%. Oke. Dari pengendalian hama, and I think this year we should also probably do the same gitu ya. Jadi just purely because the market potential itu sangat besar dan kita mempunyai the right management of people dan right tools untuk benar-benar mempenetrasi ke pasar itu. Oke. Baik, ini berarti memang salah satu advantage-nya EcoCare itu di situ ya, melatih orang yang tepat untuk melakukan hal yang tepat di lapangan. Ya. Iya. Oke. Wah, ini ada pertanyaan menarik ya ini dari Michael Mowen. Bagaimana manajemen cukup optimis atas target net profit sebesar 30 miliar pada tahun 2025? Dan apa segmen yang akan mendorong pertumbuhannya? Pertanyaan sulit ini kayaknya, Pak. Iya. Oke. Ya, seperti tadi saya bilang ya, untuk growth driver di 2025 itu we are very optimistic karena memang kita melihat dari potensi pertumbuhan lini bisnis jasa pengendalian hama, cleaning service itu yang masih sangat penting sekali, dan juga tadi kita sudah berhasil untuk penetrasi ke second and third tier city di Indonesia, dan tahun ini pun kita membuka cabang-cabang baru di Kupang, ada juga di Jambi. Jadi kita memang terus berekspansi ke kota-kota baru juga. Dan jangan lupa one of our strength itu adalah network coverage ini. Jadi kita mempunyai sudah 10.000 klien database. Nah, sekarang kita munculkan lini bisnis baru nih, cleaning service dan jasa pengendalian hama. Yang kita bicarakan adalah ke orang-orang yang sama juga kan, property management yang sama. Jadi cross selling factor di sini itu juga ada. Itu makanya kita bisa bertumbuh sangat cepat sekali di lini bisnis yang kita bisa bilang adalah lini bisnis di facility support service yang sama gitu. Jadi jasa pengendalian,
jasa higienitas, cleaning service, itu is all one facility service ataupun yang kita sebut sebagai perawatan gedung, jasa perawatan gedung yang sama gitu. Baik, Pak. Follow up question, Pak. Kalau dari sisi kompetitif atau competitors landscape-nya ini seperti apa, Pak? Apakah pemain yang lain itu cukup banyak dan kalau kita agak buka sedikit kuenya gitu ya, Pak ya. Sebenarnya untuk market share EcoCare sendiri itu sampai nggak sih ke 50% atau bahkan udah menguasai semuanya atau gimana, Pak? Supaya ada gambaran buat John Troopers. Oke. Definite percentage-nya sih kita nggak bisa tahu ya karena Iya. memang tidak ada datanya di luar sana. Namun dari perkiraan internal kami sendiri dari segi jasa higienitas itu sebenarnya only have two big players. Jadi Oke. dan satunya lagi adalah perusahaan multinational company yang based in the UK, namanya Rentokil ataupun Calmex. Jadi dari segi masalah higienitas mungkin both of us combine itu sudah menguasai 90-95% of the market yang ada di Indonesia. Oke. Mantap. Higienitasnya, cleaning service ya banyak sekali kompetitor cleaning service. Dari Iya. yang besar sampai yang kecil gitu ya. Jadi tergantung kita ingin mainnya di market yang mana. Dan pest control juga sangat banyak sekali kompetitornya. Namun kompetitor yang bisa mendominasi seluruh Indonesia, mempunyai coverage seluruh Indonesia dan juga mempunyai expertise untuk melayani manufacturing ataupun industrial sector yang membutuhkan technical level yang lebih tinggi, itu nggak banyak. Jadi banyak adalah local player, mereka mungkin ada 1-2 teknisi ataupun dia sendiri menjadi teknisinya, beli alatnya, lalu fogging keliling komplek atau apa gitu. Itu sangat banyak sekali yang pemain-pemain lokal seperti itu. Baik. Ini seru banget ya. Jadi seperti tadi yang udah dijawab oleh Pak Vincent, makanya untuk ekspansi itu sangat yakin gitu ya di 2025 ini ya, karena competitive advantage-nya udah dipegang gitu oleh EcoCare gitu. Pak, satu follow up question terakhir sebelum gantian sama Bro Arvin. Untuk kontribusi ke bottom line sendiri lebih banyak yang berkontribusi yang B2B atau B2C, Pak? B2B, definitely. Kita mostly tetap. ya. Oke. Bisa dikasih gambaran nggak Pak kira-kira persentage-nya ternyata kayak B2B itu berapa persen gitu Pak? Perkiraan aja Pak. B2B segment maybe 90-95% of Oke. Ya. Oke. Baik. Jadi ini kita udah kebayang gitu ya. Berarti memang gara-gara base kliennya juga udah gede ya Pak ya soalnya. Jadi ya tentunya ini menjadi salah satu advantage juga nih buat EcoCare. Silakan Bro Arvin. Walaupun mungkin tambahkan sedikit, walaupun dari B2C-nya kita lagi tahun ini ingin banget penetrasi ke B2C market dari segi pest control-nya. Karena pest control kita mempunyai layanan yang namanya termite injection dan termite baiting. Jadi setiap rumah rayap, kita tahu rumah para bros atau cuan troopers ini yang ada kena rayap gitu ya, bisa jasa EcoCare pest control juga. Iya. Soalnya kadang memang yang kayak gini-gini nih nggak kepikiran gitu, tapi pas butuh nggak tahu mau cari siapa gitu, Pak. Sampai bingung, sampai nanya Chat GPT gitu kan, Chat GPT saya harus cari siapa gitu. Ternyata ini John Troopers kita bawa langsung emitennya ya. Kalau ada masalah berkaitan dengan higienitas itu bisa langsung selain beli emitennya, sahamnya ya, bisa langsung membeli servisnya gitu John Troopers ya. Oke, silakan Bro Arvin. Iya, sama mungkin sedikit question ya Pak mengenai ini kan. Tadi kan di bisnisnya kan ada banyak ya Pak, mulai dari higienitas, tadi ada cleaning service, tadi ada pest control gitu ya. Kalau kita lihat Pak, dari mungkin kita breakdown gitu ya Pak, mungkin dari revenue gitu ya, berapa persen sih Pak kontribusi antara ketiga segmen ini atau sama net profitnya ini berapa persen sih Pak kontribusinya gitu, supaya kita bisa dapat gambaran. Oh, EcoCare ini bisnisnya yang berpengaruh besar ini dari segi higienitas, atau dari segi cleaning service-nya, atau dari segi pest control-nya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Dari segi revenue dulu kali ya, untuk kontribusinya.
Karena memang core business kita awal mulainya dari hygiene, jadi contributing factor di higienitas adalah yang paling besar, mungkin sekitar 54-55% dari segi revenue-nya. Nah, Oke. sisanya adalah sekitar 35% dari cleaning service dan juga sekitar 11-11% dari pest control-nya karena memang itu masih relatively new. Nah, Oke. bicara mengenai net profit, pembagiannya itu masih didominasi oleh hygiene-nya itu sendiri. Sekitar 85% itu masih dari hygiene service, sekitar 10-12% itu adalah di pest control, dan sekitar 2-3% itu dari cleaning service. Jadi kalau kita melihat, memang cleaning service itu adalah high revenue, low margin business. Oke. Jadi kalau bisa lihat mungkin ada juga ya beberapa emiten dari sektor cleaning service ya di DX, bisa dilihat juga, dan juga dari mungkin negara-negara lain itu biasanya profit marginnya itu masih single digit gitu. Karena memang di cleaning service itu kita hanya mengambil management fee saja dari Oke. pengelolaan keseluruhan gedung itu. Beda dibanding sektor hygiene dan sektor pest control-nya. Namun kita bisa lihat tren ke depannya, we are projecting that the contribution ini akan shift Oke. ya gitu. Jadi ke depannya itu kita bisa we are predicting that the pest control sector is actually going to grow atau mendominasi kontribusi terhadap profitnya itu lebih dibanding Oke. sekarang. Karena memang Hmm. ini akan lebih tepat dibanding business hygiene-nya gitu. Jadi contributing factor-nya seperti itu. Ya. Good question. Oke. Mungkin karena apakah Mm-mm. mungkin follow up question-nya adalah apakah kenapa kok mungkin bisa akan menjadi growth-nya lebih signifikan? Apakah karena faktor dari B2C-nya atau memang ini kan pest control ini sepertinya kayak baru mulai gitu Pak. Mungkin room for growth-nya masih tinggi gitu. Atau mungkin faktor apa sih Pak yang menentukan gitu? Kenapa kok pest control ini bakal jadi one of the significant growth driver lah Pak buat hygiene? Iya, karena memang kita baru mulai. Terus Oke. ya, dibanding mungkin kompetitor yang lain yang sudah puluhan tahun mendominasi space-nya, kita baru sekitar 4 tahun berdiri gitu operasional. Jadi dan kita juga bisa lihat market pie-nya itu kalau menurut ASFAMI, which is asosiasi perusahaan pengendalian hama, mereka bilang ini sekitar 2-3 tahun lalu bahwa market size-nya itu sekitar 3,5 triliun di Oke. Indonesia. Jadi 3,5 triliun compared to our portfolio sekarang mungkin sekitar 40-an M, itu masih panjang sekali journey-nya kita. Ya. Ya. Jadi Betul. satu growth driver-nya. I see. Oke. Oke. Ya, Oke, oke, mungkin oke. kalau dari saya itu Bro Daniel Iya, penasaran iya, aja iya. sih soal ininya kan, maksudnya pembagiannya lalu growth drivernya. Mungkin Bro Daniel ada Iya, iya. pertanyaan lanjutan? Iya, ada nih. Kalau dari saya, Pak, saya mau lompat balik dikit ke yang berkaitan dengan buyback nih, Pak. Karena kan tren tren belakangan ini kan itu buyback tanpa RUPS ya. Dan sepertinya momentum ini momentum ini dimanfaatkan oleh EcoCare ya untuk menarik traction dari para investor-investor yang ada di tanah air gitu. Karena kan kalau kita lihat dari keterbukaan informasi juga di sini ada alokasi sekitar 5 miliar, benar ya Pak ya, Betul. untuk melakukan aksi buybacknya nanti hingga tanggal 15 Juli 2025 kalau nggak salah ya. Jadi Ya. ini memang lagi periode buyback ya teman-teman Cuan Troopers. Kalau misalnya pengen dilirik-lirik emitennya, monggo langsung pakai aplikasi Spot. Kemudian pilih HYGN ya atau PT EcoCare. Nanti bisa dilihat dan dianalisa di sana secara teknikal maupun dari sisi fundamental gitu. Kedepannya proyeksinya akan seperti apa. Nah, tapi berkaitan dengan buyback ini sendiri, boleh nggak nih Pak Winston dijelaskan begitu
mungkin ada alasan-alasan khusus dari korporasi gitu untuk melakukan aksi buyback tanpa RUPS gitu, Pak? Karena Eh, ini langkah yang sangat berani, Pak. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu, Pak. itu sebenarnya just because we want to show confidence bahwa Mm-mm. perusahaan kita adalah perusahaan yang fundamentally itu sound. Jadi secara keuangan yang baik, secara neraca yang cukup baik. Jadi Mm-mm. data ini sebenarnya lebih memberikan confidence kepada para investor untuk hey, Mm-mm. ini adalah perusahaan yang baik gitu Iya, secara iya. fundamental. Jadi perusahaan sendiri tidak meragukan itu, makanya kita melakukan buyback terhadap saham kita sendiri, because we believe dengan Iya. projectionnya kita ke depan, ya market seharusnya, apalagi yang those fundamental investor ya, dapat Mm-mm. melihat bahwa this is fundamentally good company. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Ini memang satu langkah yang sangat berani, Pak. Dan sebenarnya investor retail sendiri pasti juga investor di indeks juga pasti semuanya pada happy, Pak. Kalau ada buyback gitu, Pak. Cuman kan memang ini adalah langkah rahasia gitu ya dari emiten sebenarnya mau belinya kapan, di harga berapa. Itu kan kita tidak boleh di disclose. Yang jelas investor ini pasti sangat tertarik begitu ya. Karena tiba-tiba kalau kita lihat secara teknikal, ini memang muncul fluktuasi ya, Bro Arvin ya. Kalau kita lihat Betul, dari betul. pergerakannya secara teknikal, kemudian volumenya juga mulai bergejolak gitu ya semenjak dilakukan buyback gitu. Ini sisa teman-teman cuan troopers yang menyaksikan ini jangan lupa ya langsung pakai aplikasi Spot, kemudian diklik HYGN, kemudian mungkin kalau ada informasi-informasi yang ingin di-share itu nanti bisa pakai Spot Connect gitu. Kita bisa ngobrol langsung di sana, kita bisa kasih komentar-komentar menarik berkaitan dengan emiten gitu ya. Nah, mungkin ada karena keterbatasan waktu ada satu dua pertanyaan terakhir dari Bro Arvin. Iya, mungkin ada pertanyaan terakhir ya. Mm-mm. Mungkin kalau dari sisi tadi kan sudah bahas ya mengenai pest control segala macam gitu ya yang sudah existing, Pak. Mungkin apakah ada plan gitu, Pak, rencana ke depan mungkin ada lebih luas lah ya servisnya, mungkin lebih ke arah yang lain gitu. Mungkin apakah sudah ada plan ke sana atau masih mau fokus aja nih ke existing seperti yang tadi Bapak sampaikan pest control nih lagi mau di growing karena market share-nya juga besar sekali gitu. Atau mungkin ada kepikiran mau ekspansi ke sektor-sektor lainnya gitu. Ya, we are definitely open untuk ekspansi ke vertical bisnis lain. Seperti Bro tahu bahwa facility service ini masih banyak lini-lini lainnya juga ya. Kalau kita lihat dalam bangunan gedung ada misalnya security, ada parking, ada Hmm. engineering dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya di segmen facility services itu sendiri masih banyak peluang bisnis vertikal lainnya gitu. Ada juga waste management dan lain-lain. Namun dari segi existing bisnisnya sendiri juga masih mempunyai inovasi produk-produk development baru juga, seperti contoh di tahun 2019-2020 kan kita semua kena pandemi ya, terus Hmm. semuanya menginginkan touchless dan contact with surfaces gitu ya. Nah dari situ tren penggunaan dispenser secara otomatis atau yang menggunakan sensor itu Hmm. meningkat. Ya. Jadi kita mengikuti tren itu, kita develop lebih banyak dispenser ataupun bin yang menggunakan sensori tadi. Jadi dari segi product development segmentnya ini pun masih sangat open sekali untuk kita develop gitu. Jadi kita develop dari segi produk yang kita tawarkan, dan juga kita tentunya akan juga melirik ke bisnis-bisnis vertikal lainnya yang mungkin bisa bersinergi dengan produk bisnis yang ada sekarang ini. Oke, oke. Menarik ya, Bro Daniel. Berarti kan kita ngelihat kalau misalnya ada banyak banget sebenarnya yang bisa dikerjakan juga oleh hygiene gitu ya, di luar dari apa yang sudah ada gitu.
Mungkin Bro Hmm, Daniel ada pertanyaan lanjutan mungkin oke. kan sisa dua nih. Kan Iya tadi ya. satu sudah Satu saya nih, mungkin satu kalau Bro dari Daniel. gue satu pertanyaan terakhir, Bro. Hmm. Untuk Pak Vincent tentunya ini berkaitan dengan target, Pak. Apakah di tahun 2025 ini proyeksinya akan overachieve gitu, Pak? Boleh dikasih gambaran berkaitan dengan target atau mungkin akan ada perubahan target berkaitan dengan gejolak ekonomi gitu, Pak, untuk tahun 2025 ini? Kita tetap optimis akan mentargetkan pertumbuhan double digit itu seperti yang mungkin kita sudah Mm-mm, sampaikan di berbagai media juga gitu ya. Kita still mm-mm, optimis untuk mencapai growth sekitar 20-25% tadi itu dari segi mm-mm, pendapatan dan juga profitabilitas company. Dan kita oke. juga terus melirik tadi organic ways untuk mendorong pertumbuhan company dan juga dari product development side, ways untuk inovasi, produk-produk baru. Kita juga mungkin sebentar lagi melirik kolaborasi dengan air purifying company juga. Itu juga bisa Hmm, menjadi bahan. Kan kita tahu gitu, pollution-nya sangat terrible sekali gitu ya. Itu juga hmm, bisa menjadi fungsi perkebunan juga. Jadi we are still very optimistic that the market is very potential in the market masih sangat tinggi sekali di industri ini. Jadi mungkin itu sih dari saya, Bro Daniel. baik. Luar biasa, Pak. Double digit di tahun 2025 itu sepertinya sulit untuk dicapai oleh emiten-emiten lain, Pak. Tapi untuk EcoCare sendiri sepertinya ini bisa jadi satu hal yang cukup mudah gitu ya, Pak. Karena sepertinya seperti yang tadi kita diskusikan dari awal, room for growth-nya itu juga masih banyak ya. Potential growth faktornya juga banyak. Tadi baru aja disebutin oleh Pak Vincent ya, bisa berkembang kemana-mana akhirnya. Ya, tidak hanya di higienitas sepertinya ya. Ini menarik untuk diperhatikan ke depannya yang bisa jadi key takeaway oleh teman-teman Cuan Troopers. Dan tadi sudah disebutkan ada dua aksi korporasi yang menarik banget untuk para Cuan Troopers itu mulai melirik emitennya, karena yang pertama ini tentunya adalah buyback dan yang kedua ada komitmen untuk dividen lagi gitu ya, Pak ya. Iya, happy sih kalau jadi investor mah happy ya. Dapat dividen beli saham, dapat dividen juga gitu ya. Sisa dikolek aja berarti sahamnya. Tapi saya mau ingetin ke teman-teman Cuan Troopers, semuanya ini disclaimer on. Bukan ajakan untuk membeli, tetapi adalah satu guidance aja gitu ya. Karena keputusan jual beli itu ada di jempol masing-masing Cuan Troopers gitu, kurang lebih kayak gitu. Kalau gitu saya pengen mengucapkan terima kasih untuk Pak Vincent. Thank you Masih. banget Pak buat waktunya untuk sharing ya dan berbagi informasi insight gitu tentunya untuk para teman-teman Cuan Troopers. Dan juga saya pengen say thank you ke Bro Arvin. Thank you banget Thank you. udah bareng-bareng ya kita menginterview Pak Vincent dari EcoCare, Pak. Sukses selalu untuk EcoCare HGN. Bro Daniel dan Bro Arvin. Keren. Sukses. Thank you, Pak. Sampai Sukses selalu. jumpa di lain kesempatan. Ya, thank Terima you kasih, semua. terima kasih Bye. Pak. Terima kasih Bro Daniel.